Satu dekade Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap konsisten menjalankan visi besarnya, yakni membangun Indonesia dari pinggiran timur hingga barat Indonesia. Mulai dari wilayah 3T, terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, sejumlah mega proyek pembangunan infrastruktur mengalami pencapaian yang signifikan. Di antaranya, pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Penambahan ruas jalan tol mencapai 2.143 km. Pesatnya pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti mengurangi biaya logistik. Sukses membangun 27 bandar udara baru, mendirikan 295 pelabuhan besar dan kecil. Sebanyak 229 bendungan beroperasi di 18 provinsi. Dan 1,3 juta hektar jaringan irigasi baru berhasil dibangun. Bahkan menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1.070 kapal perintis. Tak hanya itu, dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia mampu menghadirkan moda transportasi modern, mulai dari Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH. Membangun jalur kereta api baru sepanjang 1.683,44 km spur. Sukses mendirikan jalur kereta api pertama di Sulawesi. Berhasil membangun 65.235 unit rumah susun, serta rehabilitasi dan renovasi 1.770 fasilitas pendidikan. Salah satu penopang dari pencapaian yang begitu luar biasa ini adalah peran Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, telah berkontribusi besar terhadap peningkatan standar kualitas proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional sehingga tercapai pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mendorong masuknya investasi pada sektor konstruksi, perumahan, dan transportasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat total realisasi investasi periode 2014 hingga 2023 adalah mencapai 8.198,42 triliun rupiah. 10 tahun sudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo membangun mega proyek infrastruktur secara merata di Indonesia. Tak sekadar pembangunan fisik, namun juga sebagai investasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur, adil, merata, dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang ke atas panggung Ketua Umum Gapensi Bapak Andi Rukman Nurdin, didampingi oleh Sekjen Gapensi Bapak Laude Safiul Akbar untuk dapat memberikan penghargaan Construction Excellence Award kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Penghargaan ini sebagai apresiasi Gapensi atas kontribusi dan dedikasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur dan investasi di tanah air selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Selanjutnya, sebagai wujud apresiasi Gapensi kepada Presiden Republik Indonesia atas suksesnya pembangunan konstruksi, infrastruktur, dan investasi di tanah air dalam 1 dekade terakhir, kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, berkenan untuk menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia yang akan diberikan oleh Ketua Umum Gapensi, Bapak Andi Rukman Nurdin. Bapak Ibu hadirin, helm baja sekali lagi melambangkan hati Bapak Presiden Joko Widodo yang kuat dan teguh seperti baja dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum BPP Gapensi, Bapak Andi Rukman Karumpase, beserta seluruh jajaran pengurus BPP Gapensi. Yang saya hormati seluruh Ketua Umum BPD Gapensi dari seluruh tanah air Indonesia. Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung yang hadir pada sore hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak awal pemerintahan 10 tahun yang lalu, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur untuk konektivitas, infrastruktur untuk layanan dasar, infrastruktur untuk pangan, infrastruktur untuk energi, dan infrastruktur untuk industri. Tadi angka-angkanya berapa kilometer jalan tol, berapa kilometer jalan nasional, semuanya sudah disampaikan di layar. Berapa jumlah pelabuhan besar, sedang maupun kecil, berapa airport baru yang telah dibangun, sudah disampaikan semuanya. Dan saya yakin ini adalah juga kontribusi besar dari Gapensi baik pusat maupun di daerah. Saya hanya ingin titip pada Gapensi bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Bukan hanya membangun asal jadi saja tetapi tidak ada manfaatnya. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada. Selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Tidak akan ada. Karena infrastruktur menjadi kunci
bagi datangnya investasi, tetapi juga akan mengurangi biaya logistik yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24%, sekarang sudah turun menjadi 14%, sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3%. Dan terakhir di bulan yang lalu berada di angka 2,58%. Jadi pembangunan itu berentetan kemana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan kemana-mana. Nah, ini yang berkaitan dengan gapensi, urusan lelang. Urusan lelang. Urusan harga penawaran. Ini gapensi ini kan tidak pernah lepas dari ini, harga penawaran. Yang saya lihat dari jauh, biasanya banting-bantingan harga. Supaya menang proyek. Benar enggak? Enggak apa-apa. Kompetisi itu baik. Bersaing itu baik. Tetapi kalau sudah membanting harga itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya turun di bawah 80%. Ada loh, banyak loh. Benar enggak? Nah, kalau sudah begini, yang dikorbankan, yang jadi korban adalah mesti kualitas. Larinya pasti ke sana. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangin, besinya dikecilin, tapi tidak digapensi, tidak. Kalau sudah larinya ke sini, pada tadi di depan saya mau berbicara, mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas. Bukan hanya konstruksinya, tetapi juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana. Tidak hanya membangun beton. Saya sudah berapa kali Pak Menteri, kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan sebuah proyek, pasti saya tegur kalau berkaitan dengan landscape, estetika, lingkungan, karena ini ke depan akan menjadi hal yang sangat penting. Jadi, kalau sudah anggarannya di bawah, HPS-nya sudah di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu. Benar enggak? Karena anggarannya dipangkas terlalu banyak, makanya yang penting jadi. Itu yang berbahaya. Kok ditepuk tangan? Karena memang tidak ada anggaran untuk mempercantik bangunan itu. Kita harus mulai dengan estetika, keindahan,
landscape, lingkungan, sekali lagi, saya ulang-ulang. Oleh sebab itu, saya minta Gapensi sebagai salah satu asosiasi jasa konstruksi terbesar dalam menghasilkan karya konstruksi, betul-betul harus semakin berkualitas. Karena kalau pekerjaan saya kira banyak sekali. Kalau melihat anggaran infrastruktur tidak hanya di Kementerian PUPR, ada di Kementerian Perhubungan, ada di Kementerian Pertanian, semuanya ada semuanya. Yang saya lihat misalnya saya baru saja 2 hari yang lalu pulang dari IKN, saya lihat yang mengerjakan kontraktor utamanya memang yang banyak BUMN, tetapi yang menjadi subkon banyak sekali dari Gapensi. Kenapa saya tahu? Karena saya mengundang Kadin, mengundang HIPMI, yang ternyata juga ikut membangun di sana semuanya. Pak, saya Kadin, tapi saya juga Gapensi. Pak, saya HIPMI, tapi saya juga Gapensi. Termasuk yang di Komisi 5. Banyak yang Gapensi. Sekali lagi, estetika, landscape, lingkungan akan menjadi prioritas pada level berikutnya pada pemerintahan yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya seluruh pengurus pusat Gapensi tahun 2029. Selamat bekerja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.